Selamat ulang tahun, ya momen 53 tahun Provinsi Bengkulu di 2021. Ini saya kira momen yang tepat kita untuk mensyukuri sekaligus kita saling menguatkan, kemudian membangun komitmen untuk membawa daerah ini ke arah kemajuan. Assalamualaikum bro, sis, bapak-bapak, emak-emak, dan inga masyarakat Provinsi Bengkulu. Pagi ini saya akan melakukan obrolan singkat atau obrolan santai dengan pemimpin Bengkulu, yaitu Bapak Gubernur Bengkulu, Pak Dr. Haji Rohidin Marsha MMA. Nanti kita akan berbincang santai tentang di momen ulang tahun Provinsi Bengkulu yang ke-53 ini. Kita akan bertanya, menggali kepada beliau apa saja persembahan beliau untuk Provinsi Bengkulu, untuk masyarakat Provinsi Bengkulu di momen ulang tahun ini. Kemudian bagaimana program-program kampanye yang beliau janjikan dulu, bagaimana realisasinya, kemudian apa kendala tantangan yang beliau hadapi dalam memimpin Provinsi Bengkulu. Untuk beritahu, kita akan melakukan obrolan santai. Kita akan ke lokasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bahagia Yang jelas sehat. apalagi sejak dapat mantu baru apanya. Gimana perasaannya Pak? Ya. Apa yang beda dengan kemarin itu selesai menikahkan anak? Yang jelas ya kita bersyukur, alhamdulillah. Juga sebenarnya kalau perubahan yang merasa juga nggak ada. Karena selama ini juga Fakri di Depok, sekarang sudah tinggal sama istrinya di Depok. Ini udah 4-5 tahun memang kuliah di Depok. Pagi ini apanya nggak sibuk nih Pak Gubernur? Apa aja agenda pagi ini kira-kira? Mau kemana? Ini kegiatan rutin biasa. Jadi pagi-pagi biasanya jam 7.30, kalau kadang-kadang kan sudah ada tamu di rumah, kita terima tamu dulu. Tadi habis itu biasa menyelesaikan berkas-berkas yang dibawa pulang. Ini mau berangkat ke Bukit Utara, ke Bengkulu. Sekaligus panen melon dulu ya? Mau mampir dulu ke Unif sebentar. Tapi sarapan sudah? Alhamdulillah. Baik. Mungkin kita langsung ngobrol. Oh boleh, Sambil boleh. jalan. Boleh ya? Nah, gimana ya? Boleh. Kita melakukan bincang-bincang santai ya di dalam bus sembari berjalan ke Unif. Oke, ikuti kami terus ya. Bro dan sis, masyarakat Provinsi Bengkulu, alhamdulillah pagi ini saya sudah bersama Pak Gub ada di dalam mobil beliau. Alhamdulillah suasana mobil ini ya sangat menyenangkan gitu ya Pak Gub. Sangat nyaman ya, beda dengan mobil kita ya. Mungkin ini kalau boleh tahu Pak Gub, mobil ini tahun kapan dibeli ini? Kira-kira. Ini pengadaannya masih zamannya dengan Pak Ridwan dulu. Pak Ridwan. Jadi pada waktu saya wakil gubernur waktu itu Pak Ridwan menganggarkan pembelian kendaraan operasional kepala daerah, wakil kepala daerah. Ya udah memang saya gunakan sampai sekarang. Nah kan biasanya kan baik menteri ataupun gubernur ataupun bupati biasanya kan lambat aja ini selesai dilantik gitu. Biasanya udah mencanangkan mobil nas baru gitu. Tapi Pak Gub saya lihat tidak gitu, udah berapa tahun ini tetap menggunakan mobil ini. Ada apa kira-kira Pak? Mengapa tidak ada keinginan seperti itu? Sebenarnya nggak ada apa-apa juga. Ini memang mobil masih layak dan memang bagus. Artinya memang ya dirawat dengan baik dan memang untuk perjalanan kita dengan medan yang cukup jauh juga aman. Jadi sampai sekarang memang kondisinya tetap bisa sangat layak pakai ya, saya kira ya. Mungkin memboroskan uang daerah ya Pak Gub. Lebih baik kita gunakan untuk Saya itu pembangunan. bukan juga soal boros nggak boros sebenarnya. Ini pertimbangannya mobil sudah ada, ya kita pakai aja yang sudah ada. Oke. Nah, kalau memang nanti dirasa dibutuhkan untuk keperluan lain dan kemungkinan anggaran juga tersedia ya kita beli. Ya. Gitu. Baik. Tapi kalau sampai sekarang memang belum terencanakan untuk membeli mobil. Baik Pak Gub, ini kira-kira kalau masyarakat boleh tahu Pak Gub, semenjak Pak Gub menjabat sebagai Gubernur Bengkulu sudah berapa kira-kira penghargaan yang didapat untuk Provinsi Bengkulu? Mungkin bisa disampaikan. Saya lupa kalau jumlahnya. Dan saya kira
pengakuan-pengakuan seperti itu memang ya penting bagi sebuah pemerintahan. Tapi yang lebih penting itu sebenarnya apa yang dirasakan oleh masyarakat, baik itu dari aspek kemajuan, kemudian peningkatan kesejahteraan, ya termasuk tentu sarana prasarana pembangunan yang kita lakukan itu. Tapi memang dalam konteks pemerintah, pengakuan legitimasi dalam bentuk penghargaan itu juga penting. Tapi bagi masyarakat kan tidak mempersoalkan itu. Ya. Baik, ini kita dengar di selenting banyak juga masyarakat melakukan kritik Pak Gub di usia kira-kira 1 tahun penjabatan Pak Gub, belum banyak dirasakan masyarakat gitu kan. Ya. Nah, termasuk yang mereka banyak menagih janji kampanye Pak Gub. Kalau nggak salah 18 program strategis dulu Pak Gub. Mungkin ini bisa disampaikan Pak Gub biar masyarakat tahu apa yang Pak Gub capai di masa hampir 1 tahun ini dari program itu. Apa Ya memang dalam kondisi masa pandemi ya, ini di 2019 kemudian 2020 mulai ke 2021 memang secara keseluruhan itu bukan Bengkulu saja, bahkan nasional pun memang terjadi stagnasi kegiatan pembangunan. Saya kira di 9 kabupaten kota dengan kepala daerah yang baru juga begitu. Jadi kesulitan kita dalam terkait dengan penyediaan anggaran, kemudian kita lebih fokus pada penanganan COVID. Namun apa yang kita programkan pada waktu visi misi masa pencalonan itu tetap menjadi sebuah tanggung jawab kami untuk mewujudkannya. Ada beberapa program yang sudah mulai, misalnya kita pelepasan kawasan hutan menjadi hutan kemasyarakatan, konflik-konflik agraria, itu sudah beberapa lokasi sudah selesai dan sudah kita berikan sertifikatnya. Kemudian yang kedua terkait dengan penguatan kelembagaan. Kemudian walaupun sebagian ini pemasangan listrik gratis, kemudian sudah kita lakukan di Kabupaten Kaur, Kabupaten Kepahyang. Kemudian kita penyerahan kartu Indonesia kartu Bengkulu Sejahtera, sebagian juga sudah kita serahkan. Tapi memang ya penganggarannya itu belum bisa dalam tahun berjalan. Karena kita dilantik bulan Februari kemarin, kemudian berjalan beberapa bulan, ini kegiatan sudah mulai kita lakukan. Dari tahun 2022 ini kita mulai akan pengadaan untuk tabung gas yang akan kita bagikan kepada masyarakat yang memang layak untuk mendapatkannya. Kemudian pemasangan listrik gratis, termasuk ada beberapa titik untuk pembangunan stadion mini di kecamatan. Pengadaan Alsintan itu juga di tahun 2022 sudah mulai kita kerjakan. Termasuk kita mengevaluasi bagaimana nanti akan penerapan SPP gratis di SMA SMK. Dan sekarang kita sudah menggagas bagaimana menetapkan SMK dengan standar BLUD agar mereka punya kemandirian dan seterusnya. Sekali lagi memang tahun 2020-2021 kan ini saya melanjutkan jabatan sebelumnya, kita fokus lebih ke penanganan COVID dan ini sudah tahun berjalan, tapi di tahun depan program-program akan mulai kita jalankan. Mungkin bisa disebutkan Pak Gub kira-kira apa dari yang lebih spesifik di tahun 2022 ini, apa yang akan dicapai gitu, yang program-program besar dari pemerintah provinsi? Ya pertama tadi kita pengadaan Alsintan yang mungkin akan cukup merata di 9 kabupaten satu kota, terutama target saya adalah kelompok tani karena mereka sangat membutuhkan alat-alat pertanian. Kemudian yang kedua tadi kita akan membagikan pengadaan tabung gas tadi untuk masyarakat yang memang layak untuk mendapatkan program ini. Yang ketiga pemasangan listrik gratis, sekali lagi juga sudah kita lancang lagi, kemarin sudah beberapa tempat termasuk bedah rumah dan sebagainya. Ini sebenarnya program-program sosial kemasyarakatan yang langsung mereka terima. Dan tentu saya kira program ini akan lebih baik ketika disinergikan dengan Bupati Wali Kota. Karena target sasarannya tentu Bupati Wali Kota yang paling tahu rumah tangga yang pantas dan layak untuk mendapatkan program. Di samping itu tentu bisa saja ini program ini ditambah oleh Bupati Wali Kota dengan target coverage pelayanan atau coverage sasaran yang lebih besar. Nah di samping tentu pembangunan infrastruktur akan tetap kita lanjutkan. Nah mudah-mudahan kayak jembatan Elevated Nakau itu di akhir tahun ini akan mulai bisa dimanfaatkan. Jalan-jalan penghubung kita akan mulai bangun jalan penghubung dari Sukaraja ke Kabupaten Pathlawang. Itu program-program yang harus mulai kita jalankan. Alhamdulillah kalau kita dengar ya sudah banyak artinya capaian seperti itu. Tapi yang paling penting Pak Gub tidak lupa ya, dari 1 sampai 18 itu tidak lupa ya. Itu sebenarnya bukan soal 18 programnya itu kan sudah kita masukkan dalam bentuk RPJMD sehingga dia lebih konkret dalam bentuk program-program yang bisa dijalankan dan dia langsung melekat di OPD teknis. Misalnya tadi
pengadaan tabung gas itu ada di ESDM, Alsintan, ada di Dinas Pertanian, kemudian kegiatan event pariwisata, termasuk kita akan segera dalam waktu dekat melunching ini pemberdayaan untuk kelompok disabilitas. Itu juga program unggulan kita. Nah, tapi kadang-kadang masyarakat kan melihat yang besar-besar saja. Program-program seperti ini juga harus kita jalankan. Satu dari 18 itu adalah pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan kelompok-kelompok disabilitas. Nah, kita akan membuat sebuah kelompok atau tempat pemberdayaan kelompok disabilitas sehingga mereka bisa membuat usaha ekonomi, termasuk akan ada kegiatan pembuatan kaki palsu, sehingga mereka ini bisa dengan kemandiriannya, mereka bisa punya usaha dan kita kembangkan dan mereka mendapatkan pengakuan dari eksistensi dengan segala keterbatasannya dengan mereka. Baik, jadi mungkin terakhir Pak Gub kita minta ucapan selamat ya dari seorang gubernur untuk masyarakat Provinsi Bengkulu di momen ulang tahun Provinsi Bengkulu yang ke-53 ini. Mungkin Pak Gub bisa menyampaikan apa harapan? Ya, tentu selamat ulang tahun ya, momen 53 tahun Provinsi Bengkulu di 2021. Ini saya kira momen yang tepat kita untuk mensyukuri sekaligus kita saling menguatkan, kemudian membangun komitmen untuk membawa daerah ini ke arah kemajuan. Karena kita baru saja boleh dikatakan melewati masa-masa sulit di mana kemarin betul-betul kita sangat terdepres. Kekhawatiran, ketakutan, kecemasan luar biasa, bahkan kesedihan, kerugian karena faktor COVID-19. Tapi alhamdulillah, insya Allah wabah itu segera berlalu. Nah, di sini kita ingin membangun optimisme untuk kemajuan Bengkulu dan kesejahteraan masyarakat Bengkulu. Baik, itu ya hasil dari obrolan kita dengan Pak Gubernur Bengkulu, Pak Rodin Mersya. Jadi kalau kita dengarkan dan sama apa yang beliau sampaikan, ya tentu kita akan bisa memahami apa yang telah dicapai Provinsi Bengkulu, kemudian apa rencana-rencana strategis yang akan dilanjutkan selama kepemimpinan beliau. Jadi kita sebagai masyarakat kadang-kadang ya hanya bisa menilai dari jauh gitu kan. Tapi kita juga perlu sebagai masyarakat perlu objektif juga. Karena memang tugas pemimpin itu berat ya, dan sangat banyak. Jadi kita tetap juga harus optimis. Tidak boleh juga menyalahkan pemerintah sepenuhnya. Tapi yang paling penting kita bagaimana bergandengan tangan, saling mendukung untuk kemajuan Provinsi Bengkulu yang lebih baik. Oke, bro dan sis, mungkin itu saja. Nantikan siaran kita di event berikutnya. Bye.